Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Muhammad Ezra Diatara, Muhammad Rifki Febrianto, dan Muhammad Nadif Nanditama ingin menjelaskan codingan project akhir untuk ujian akhir semester. Jadi di sini ada kelas note ini buat nanti di link list itu dipakainya. Jadi note ini memiliki atribut data sama next. Data itu ya buat menyimpan objek dari nasabah, kemudian next itu sebagai pointer untuk ke note selanjutnya. Kemudian ada kelas link list. Di kelas link list ini untuk menyimpan daftar dari nasabah yang ada di antrian bank itu. Dia punya atribut head yang bakal ngepointer ke simpul yang paling pertama atau kepalanya. Jadi di sini ada metode isEmpty itu buat ngecek apakah kosong apa enggak. Jadi makanya dia bakal nge-return self.head is none kalau misalnya dia kosong. Kemudian add node ini untuk menambahkan node baru. Jadi kalau untuk menambahkan node baru itu dia bakalan membuat new node dulu, terus dimasukkan ke dalam node dan kurung data. Jadi kalau misalnya node itu kosong, jadi kalau if else is empty, dia bakal headnya itu menjadi new node. Jadi new node-nya adalah yang pertama jadi headnya. Kalau misalnya udah ada, dia bakal bikin current self.head sama dengan current sama dengan self.head. Jadi selama current menuju next itu tidak kosong, tidak non, jadi current sama dengan current.head current.next. Current.next sama dengan new node gitu buat nambahinnya. Kemudian ada remove node, ini buat ngehapus node-nya buat ngapus objek yang ada di dalamnya itu. Ya, caranya itu jika node-nya ini kosong, dia bakal langsung return. Kalau misalnya enggak, dia bakal head data, jadi kepalanya itu sama dengan, kalau misalnya kepalanya itu sama dengan data, itu artinya kan cuma satu, jadi dia bakal self head sama dengan head.next, terus langsung return. Nah, habis itu current sama dengan self.head, jadi yang sementara ini kita masukin kepalanya, kemudian briefnya kita kosongin. Jadi current, kalau selama current tidak kosong, ya kan, current itu berarti headnya itu tidak kosong, dia bakal current to data sama dengan data, habis itu break, dia bakal selesai. Nah, dia bakal ngeloop gitu. Pref sama dengan current ini, terus current sama dengan dot next. Habis itu if current is none, dia bakal langsung return, kemudian pref dot next-nya itu bakal jadi current dot next. Jadi yang sebelumnya itu bakal jadi yang terakhir gitu. Oke, lanjut. Di situ ada print list. Di print list ini kalau misalnya kosong, yang tadi subset is empty, dia bakal ngeprint link list kosong. Kalau misalnya ada, current sama dengan self.head. Nah, jadi dia yang headnya dulu, jadi pakai current is not none. Jadi kalau misalnya head atau currentnya ini tidak kosong, dia bakal ngeprint terus, dia bakal looping. Terus juga yang di bawahnya dia bakal current sama dengan current menuju next, ini biar dia bakal lanjut ke node selanjutnya. Nah, yang iter ini agar iterasi jadi bisa menggunakan linked list dalam loop for gitu. Oke, lanjut kelas nasabah. Di sini kita buat fungsi inisialisasi dengan parameter self, nama, dan prioritas. Di sini kita inisialisasi nama sebagai nama dan prioritas sebagai prioritas. Kemudian kita buat lagi kelas priority queue dengan di dalamnya ada fungsi inisialisasi self dengan self queue itu merupakan array kosong dan self index itu merupakan kosong, 0. Kemudian kita buat def is empty
untuk melihat apakah dalam priority queue itu kosong. Kalau dia is empty, dia akan return len self queue sama dengan 0. Kemudian ada def push dengan parameter self item dan priority. Di dalamnya ada have queue have push dengan parameter self queue dan priority self index item. Kemudian self index akan ditambahkan, akan sama dengan self index ditambah 1. Kemudian ada def pop untuk menghapus isi priority queue. Menggunakan def pop akan mengembalikan have queue have pop dengan parameter self queue min 1. Kemudian kita buat kelas have priority queue dengan di dalamnya ada def init parameter self, dan di sini ada super sebagai inheritance super init, dan ada def push dengan parameter self item priority, dan di dalamnya ada super push dengan parameter item min priority, dan ada def pop seperti tadi untuk menghapus isi dari priority queue have priority queue dan akan mengembalikan super pop. Kemudian antrian bank akan sama dengan have priority queue dan data nasabah sama dengan linked list. Kemudian di sini kita buat fungsi tambah penduduk dan nama, ini sesi nama berisinya input itu string, masukkan nama nasabah, kemudian kita buat inisiasi prioritas dengan integer, input integer. Kemudian nasabah kita panggil fungsi kelas nasabah nama prioritas. Jika ani dan prioritasnya sama dengan nama nasabah prioritas, itu perulangan sudah ada di dalam data nasabah. Kita outputkan prioritas yang sama sudah ada dalam antrian. Kita return-kan, kemudian antrian bank kita push nama nasabah nama prioritas. Sudah itu data nasabah, kita tambahkan not nasabah. Kemudian outputkan nasabah berhasil ditambahkan ke antrian bank. Proses nasabah, jika antrian itu tidak kosong, nasabah atau antrian bank itu di pop. Kemudian data nasabah dari mob not nasabah, kemudian kita outputkan nasabah dan prioritas yang telah dilayani. Jika kosong, outputkan antrian bank kosong. Kemudian kita buat daftar nasabah. Jika not antrian bank tidak kosong, terus kita sorting data nasabah ke lambda x prioritas. Baru outputkan daftar nasabah berdasarkan urutan prioritas. Lalu lakukan perulangan nama nasabah dan nama prioritas, Baru kita kalau itu kosong, print antrian bank kosong. Lakukan while true. Jika 1, kita panggil fungsi tambah nasabah. Jika kita pilih 2, kita panggil fungsi proses nasabah. Jika kita tekan 3, itu keluar fungsi nasabah. Itu akan terus berulang selama itu benar, selama kita tidak nge-breaknya, itu saat kita menekan 0, pilihan 0. Jika itu kita melakukan tidak sesuai pilihannya 1, 2, 3 sama 0, maka keluar output pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Oke, jadi kita akan mencoba running program ini. Oke, akan muncul tampilan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Akan ada tampilan tambah antrian nasabah, kemudian ada proses antrian nasabah, kemudian ada daftar antrian bank, dan ada pilihan untuk keluar. Untuk melihat bahwa antrian bank kosong, kita coba pilih 3. Nah, maka akan mengeluarkan alert bahwa antrian bank kosong. Kemudian kita lihat, kemudian kita tambah
antrian nasabah dengan menekan 1. Kemudian kita masukkan nasabah. Contoh kita masukkan nasabah A. Kemudian kita masukkan prioritas. Kita masukkan prioritas 3. Nah, di situ akan tertulis bahwa nasabah berhasil ditambahkan ke antrian bank. Kemudian kita lihat daftar antrian bank. Nah, di situ yang sebelumnya tadi antrian bank kosong akan muncul nasabah A dengan prioritas 3. Kemudian kita tambah lagi nasabah B dengan prioritas 2. Kita lihat lagi. Nah, maka nasabah B akan masuk ke dalam antrian. Lalu kita daftar nasabah tadi sudah diurutkan berdasarkan prioritasnya. Karena nasabah B prioritasnya lebih besar, yaitu 2, maka nasabah B diurutkan di paling atas. Kemudian kita coba proses antrian nasabah. Nah, maka nasabah dengan prioritas yang paling tinggi, yaitu nasabah A, akan diproses terlebih dahulu. Kemudian kita lihat daftar antrian bank, maka tersisa nasabah B dengan prioritas 2. Lalu kita tekan 0, maka kita akan keluar dari program. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proyek ujian akhir semester dari kami. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.